Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memulai dengan menginstal React dalam folder yang kita inginkan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai struktur project React secara umumnya seperti apa dan cara kerjanya. Kemudian sebelum kita mulai, jangan lupa untuk melihat peta dan requirements yang diperlukan untuk pelajaran ini. Anda bisa mengaksesnya di teks deskripsi atau di video yang paling pertama. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk menginstal React, kita akan menginstalnya dalam sebuah folder dan Anda harus buat dulu foldernya. Foldernya bebas namanya, folder kosong. Di sini saya memiliki Learn React 02. Bebas bisa dinamakan apa saja, asalkan jangan menggunakan huruf kapital dan jangan menggunakan spasi. Jadi saya akan menginstalnya dalam Learn React 02, tapi kalau Anda ingin menginstal di folder yang namanya berbeda, itu tidak masalah sama sekali. Sebelum kita menginstalnya, kita ingin memastikan bahwa kita sudah menginstal Node dengan menulis perintah node-v ini. Di sini saya sudah menginstalnya v13,14,0, tapi kalau Anda belum menginstalnya, pastikan Anda sudah menginstal Node terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan menginstal React-nya dengan cara menulis npm create react app kemudian titik. Oke. Jadi npx create react app-nya ini tentu saja untuk membuat React-nya, kemudian titiknya ini menandakan atau memerintahkan si npx ini untuk membuat React app-nya itu di dalam folder yang kita sudah berada di dalamnya. Tapi kalau kita pengen membuat folder baru di mana dalam folder baru itu kita menginstal misalnya my app gitu ya, ini bisa. Jadi kita akan menginstalnya dalam sebuah folder my app. Tapi karena kita akan menginstalnya dalam folder Learn React 02, saya akan menggunakan titik di sini. Kemudian klik enter dan Anda harus menunggu beberapa menit. Kalau komputer dan koneksi internetnya lancar, seharusnya 3 menit sampai 5 menit sudah selesai. Tapi kalau agak nge-lag gitu ya, agak lambat, bisa sampai 20 menit atau 30 menit. Jadi bersabar saja. Kita bakal jelaskan kenapa lambat sekali, tapi tunggu saja. Kemudian pause video ini dan lanjutkan kalau sudah selesai. Dalam kasus saya sudah selesai. Jadi saya sudah menginstalnya dalam Learn React 02 ini. Sebagaimana yang dilihat di sini, ada banyak sekali file yang dimasukkan. Jadi kenapa bisa lama sekali menginstalnya, karena ya lihat modulnya banyak sekali seperti itu. Tapi kita akan membahas semua ini apa aja gunanya. Dan setelah kita menginstal, kita bisa mengetik npm start untuk memulai server development kita atau untuk men-start server development kita, yang kalau kita klik enter, kita akan melihat, kita akan mendapatkan ini. Oke, jadi kita punya ini sekarang di localhost saya. Dan kalau saya biar mudah, mungkin saya buat di sini. Oke, kalau kita buka source kemudian kita ke app.js, kita bisa mengedit macam-macam yang harus kita edit di sini. Misalnya di sini ada Learn React, kita bisa ganti dengan sini. Halo semua. Dan kalau kita save, ini akan langsung masuk ke sini. Oke. Jadi itu terlebih dahulu tentang menginstal React-nya. Karena kita tidak akan menggunakan ini sekarang, kita akan lihat nanti. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali file yang ada dalam sini? Jangan khawatir, kita akan menjelaskannya semua sekarang. Oke, jadi kita mulai dari yang paling atas. Kita memiliki sebuah folder node modules yang isinya adalah banyak sekali modules. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa tadi ketika kita menginstal itu sangat-sangat lama. Jadi React ini membutuhkan modul-modul ini, tetapi generally setiap project React itu memiliki modul-modul yang sama. Jadi kalau kita ingin memindahkan project kita nggak usah membawa node modules ini, kita hanya perlu membawa source ini karena disinilah tempat kita bekerja. Ntar kita bahas. Jadi node modules ini isinya semua modul yang dibutuhkan oleh React. Kemudian public ini pada dasarnya ia berisi satu file HTML yang menjadi intinya. Dan kalau kita lihat file HTML ini, ia hanya memiliki satu div, yaitu root. Dan di dalam root inilah React akan menggenerate semua file HTML, dan ia akan masukkannya ke dalam root ini. Kemudian semua tampilannya akan masuk ke dalam root ini. Nah, kemudian kita akan melihat ke dalam source. Di dalam source ini adalah tempat di mana paling pentingnya, di mana kita paling banyak bekerjanya. Kemudian kalau kita lihat index.js, sebagaimana yang saya bilang tadi, React itu akan merender
semua hal yang ada di dalam app, ntar kita bahas. Kemudian ia akan masukkannya ke dalam index, ke dalam root yang ada di dalam index.html tadi. Jadi apa itu app? App ini adalah sebuah fungsi yang kita buat di dalam app.js. Jadi kalau kita buka app.js, kita memiliki sebuah function app, dan function app ini dia ekspor, akan diekspor oleh perintah ini. Kemudian function app inilah yang nantinya akan di-render dan di-generate menjadi HTML yang akan dibawa oleh si index.js ini, akan dimasukkan ke dalam index.html dalam div ini. Dan sekarang supaya kita mudah melihatnya, hal-hal yang lainnya, CSS dan CSS dan teman-temannya yang tidak kita perlukan akan kita delete saja. Kita move ke trash, kemudian app.test.js-nya ini nggak perlu, kemudian index.css-nya juga tidak perlu, kemudian logonya tidak perlu, ini juga tidak perlu, setup test juga tidak perlu. Kemudian index.js, mari kita lihat, ini sudah tidak ada. Kemudian ini juga sudah tidak ada. Kemudian ini pun sudah kita tidak butuhkan. Oke, supaya lebih sederhana. Jadi sekarang kita bisa fokus. Kemudian di app.js-nya kita tidak membutuhkan ini semua karena nanti saya akan menjelaskan semuanya. Jadi kita akan return null saja terlebih dahulu, null saja untuk sekarang. Oke, jadi sekarang kita sudah siap. Jadi disinilah kita, sini logo, masih ada logo. CSS juga tidak kita perlukan. Oke, jadi disinilah kita akan memulai pelajaran kita. Nah, untuk kemudahan kita akan berusaha, terutama di awal-awal, kalau kita bisa melakukannya, kita akan berusaha untuk selalu stay bekerja di dalam file ini aja untuk untuk penjelasan-penjelasan kita. Dan ini bukan suatu hal yang biasa kita lakukan dalam produksi. Biasanya ketika kita benar-benar membuat project React, biasanya kita memisahkan komponen-komponen kita dalam file yang berbeda-beda untuk memudahkan modularitas. Tapi untuk penjelasan saya rasa bakal jauh lebih gampang kalau kita hanya menggunakan satu file. Karena kalau banyak filenya dan kita harus memikirkan dalam file ini ada fungsi ini, dalam file ini ada fungsi ini, dalam file ini ada komponen ini, agak susah untuk terus-terusan keep up dengan semua penjelasannya. Jadi sekali lagi, ini bukan hal yang lazim sebenarnya, tapi untuk kemudahan penjelasan kita hanya akan membuat penjelasan-penjelasan kita untuk membuat pelajaran-pelajaran kita hanya di dalam file ini saja. Baik, itu aja dulu untuk video ini. Sisanya akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Terima kasih.